Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Setia Ningsih SEMM. Kami dari kelompok 5 Statistik Deskriptif dengan anggota kelompok 3 orang, yaitu Vina Lestari, Panut Rifkiansyah, dan Firmansyah Wadani. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita, yaitu pertemuan 9 dan pertemuan 10, yang akan dibacakan oleh yang pertama Bang Firmansyah Wadani, pertemuan 9. Oke, silakan. Baik, perkenalkan saya Firman Sawadani. Di sini saya akan menjelaskan pengertian median. Median berbeda dengan mean atau rata-rata. Median adalah suatu nilai tengah dari banyak kumpulan data. Median diartikan sebagai nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama besar, sehingga separuh data berada di bawah median dan separuhnya lainnya berada di atas median. Dalam median, data harus terlebih dahulu diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Nilai median tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim yang terlalu besar atau terlalu kecil, sehingga sering dianggap lebih stabil dibandingkan mean. Dapat disimpulkan bahwa median adalah skor yang membagi distribusi frekuensi menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu 50% data berada di bawah median dan 50%-nya lagi itu berada di atas median. Jadi berbeda dengan rata-rata yang bersifat variabel numerik. Nah, median merupakan nilai tengah yang tetap setelah data diurutkan. Oke, selanjutnya di sini ada rumus median ya. Yaitu yang pertama median data tunggal. Jadi di sini ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama itu susun data mentah. Pertama-tama kita urutkan semua data dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Ini penting supaya nanti kita bisa menentukan posisi nilai tengahnya, yaitu dengan tepat ya. Yang kedua, tentukan letak median. Kita gunakan rumus median sama dengan setengah dari jumlah data ditambah 1. Jadi N itu penjelasnya di sini, N itu ya ini jumlah seluruh datanya ya. Nah, dan ME atau Mi-nya itu letak median dalam data yang sudah diurutkan. Oke. Yang selanjutnya yang ketiga itu tentukan nilai mediannya. Nah, setelah mengetahui letak median, cari nilai data pada posisi tersebut. Jadi median berada di posisi keempat, 5. Jadi kita ambil rata-rata dari keempat dan data kelima ya, di tengah-tengahnya rata-ratanya gitu. Oke, yang kedua di sini ada median data kelompok. Oke, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan letak median. Kita gunakan rumus letak mediannya di sini, itu median sama dengan setengah dari jumlah frekuensi total. Jadi nilai N di sini yaitu jumlah frekuensi semua kelas. Hasil ini menunjukkan urutan kumulatif frekuensi di mana median berada. Yang kedua, tentukan kelas median. Oke. Lihat frekuensi kumulatif tiap kelasnya. Terus, kelas median adalah kelas yang mengandung urutan kumulatif hasil setengah dari frekuensi. Yang ketiga, di sini hitung median dengan rumus. Baik. Kita gunakan rumus median sama dengan tepi bawah kelas median ditambah setengah jumlah data dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi dibagi frekuensi kelas median dan dikali panjang interval kelas. Oke, berikutnya di sini ada penjelasan simbol-simbolnya ya. Jadi L itu tepi bawah kelas median, N itu jumlah frekuensi seluruh kelas, FK itu di sini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, FM itu frekuensi kelas median, CI itu panjang interval kelasnya.
Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal median data tunggal. Baik, di sini kita urutkan apa nomor-nomornya ini ya. Jadi kenapa sih harus diurutkan? Karena median median itu adalah nilai tengah, dan nilai tengah hanya bisa dilihat jika datanya sudah berurutan. Berikut kita urutkan terlebih dahulu ya data-datanya dari 3, 7, 2, 9, 11 kita urutkan menjadi 2, 3, 7, 9 dan 11. Nah, untuk angka berikutnya kita hitung jumlah data n-nya. Di sini data n-nya ada berapa gitu. Di sini kan kita itu 1, 2, 3. Di sini kan ada 5 ya. Ya, jadi nilai n-nya itu adalah 5. Maka nilai n-nya itu 5. Nah, yang berikutnya kita cari letak mediannya. Kita gunakan rumus letak median setengah frekuensi ditambah 1. Di sini bukan mencari nilai median ya, tapi di sini kita mencari posisi median berada di urutan keberapa. Nah, di sini kita masukkan nilai n-nya itu 5. Jadi setengah 5 ditambah 1 yaitu sama dengan 6. Lalu setengah dikali 6 yaitu 3. Artinya median berada di urutan yang ketiga. Selanjutnya di sini kita ambil nilai median. Lalu kita urutkan ya, data urutan ketiga dari 2, 3, 7, 9, 11, yaitu adalah urutan yang pertama itu ada 2, urutan yang keduanya itu ada 3, dan urutan yang ketiganya itu ada 7, dan keempat itu 9, yang kelima 11. Jadi nilai urutan yang ketiga itu yaitu adalah 7. Jadi di sini mediannya adalah 7. Oke. Selanjutnya di sini ada contoh soal yang nomor 2 ya. Di sini datanya yaitu 15, 4, 20, 8, 12 dan 28. Jadi kita urutkan terlebih dahulu datanya dari data terkecil hingga terbesar ya. 4, 8, 12, 15, 20 dan 28 setelah kita urutkan. Nah, berikutnya kita hitung jumlah data n-nya. Jumlah data n datanya itu ada 6 angka. Maka nilai n-nya di sini 6. Nah, berikutnya kita cari letak mediannya. Kita gunakan rumus posisi median. Letak setengah frekuensi tambah 1. Masukkan angka n yaitu 6. Nah, setengah 6 ditambah 1 yaitu sama dengan 7. Nah, setengah lalu kita kalikan, setengah itu dikali 7 hasilnya 3,5. Yang artinya median itu terletak di antara urutan ketiga dan urutan keempat. Ya, kenapa dari urutan ketiga dan 4? Karena 3,5 itu berada di tengah-tengah antara urutan ketiga dan urutan keempat. Oke, kita ambil data urutan dari ketiga dan keempatnya ya. Mari coba kita urutkan satu persatu. Jadi urutan pertama itu ada 4, urutan kedua itu ada 8, dan urutan ketiga itu ada 12, dan urutan keempat ada 15, urutan kelima itu ada 20, dan yang urutan keenamnya itu ada 28. Jadi di tengah-tengah angkanya itu adalah 12 dan 15. Oke, selanjutnya di sini kita disuruh ngitung mediannya. Untuk jumlah data genap, median adalah rata-rata titik tengah 2 dari data tersebut, yaitu data ketiga dan keempat. Nah, di sini kita gunakan rumus versi yang mudahnya ya, yang mudah dipahami gitu. Kita cari mediannya, nilai urutan ketiga ditambah setengah selisih dengan urutan keempat. Nah, berikut langkah-langkahnya ya. Nah, di sini selisihnya antara data keempat dan ketiga itu kan 15 dikurang 12, jadi hasilnya kan 3. Nah, lalu kita ambil nilai setengahnya, setengah dikali 3 itu sama dengan 1,5. Lalu kita tambahkan ke data yang ketiga tadi, jadi 12 ditambah 1,5, jadi hasilnya itu mediannya itu adalah 13,5. Oke, mungkin itu
itu saja yang bisa saya jelaskan. Apa ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya yang penjelasan dari saya ya. Oke, di sini kita ada contoh soal median data kelompok ya. Nah, di sini hitunglah nilai median dari data berikut ini. Nah, di sini kita ada tabel berat badan mahasiswa dan jumlah mahasiswa frekuensi. Nah, di sini nilai N-nya itu 52. Lalu kita dari data di atas tentukan median dari berat badan mahasiswanya. Oke. Terus kita buatkan penyelesaiannya ya guys ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa tabel dan ada beberapa data-datanya. Di sini berat badan mahasiswa, jumlah mahasiswa frekuensi, tepi kelas bawah, frekuensi kumulatif. Nah, bagaimana sih kita untuk mencari data tepi kelas bawahnya? Nah, caranya itu 20 ditambah 29 lalu dibagi 2. Nah, setelah itu hasilnya dikurangkan 5, nilainya jadi hasilnya 19,5. Nah, di sini karena kita yang paling utama jadi nilai untuk kumulatifnya langsungkan saja ya. Nah, untuk yang beda dengan nilai yang di bawahnya atau selanjutnya di situ ada 30. Untuk mencari nilai tepi kelas bawahnya masih sama ya teman-teman. Nah, kita di caranya yaitu ditambahkan dulu lalu dibagi 2, setelah itu dikurangkan nilai dari jumlah mahasiswa frekuensinya. Nah, untuk di sini untuk mencari nilai kumulatifnya kita tambahkan nilai jumlah apa yang ada di jumlah mahasiswa atau frekuensinya ya, yaitu 5 ditambahkan 7 itu sama dengan 12. Nah, berikutnya untuk selanjutnya sampai ke bawah itu caranya masih sama teman-teman semuanya. Nah, kita cara untuk mencari nilainya frekuensi tepi bawah atau frekuensi kumulatif untuk ke bawahnya itu masih sama. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan untuk langkah-langkah pertama yang kita tentukan itu letak mediannya. Nah, yaitu setengah dari jumlah seluruh data. Jumlah data kita adalah 52, sehingga setengahnya adalah 26. Artinya median berada posisi data yang ke-26. Oke, selanjutnya kita cari ini di sini kelas mediannya. Kita lihat pada tabel frekuensi dan ternyata data ke-26 berada di kelas interval 50 sampai dengan 59. Nah, dari kelas ini kita ambil beberapa nilai pentingnya yaitu tepi bawah kelas yaitu 49,5, frekuensi kelas median 14, frekuensi kumulatif sebelum kelas median yaitu 23, dan luas atau nilai intervalnya itu kelas yaitu 10. Nah, berikut semuanya nilai tersebut kita masukkan ke dalam rumusnya yaitu median untuk data berkelompok. Nah, di sini kita gunakan rumusnya. Jadi ME sama dengan TBK ditambah setengah frekuensi FK dikurang FK lalu kita bagikan FM-nya dan lalu kita kalikan dengan CI. Nah, setengah dari nilai N tadi adalah 26 kan. Nah, kemudian 26 ini kita kurangi dari kurangi 23 jadi hasilnya yaitu 3. Lalu 3 kita bagi 14 hasilnya sekitar 0,214. Nah, angka ini kita kalikan dengan luas kelasnya atau lebar kelasnya yaitu 10 sehingga diperoleh 2,14. Nah, jadi untuk terakhir kita tambahkan dengan nilai tepi kelas bawahnya, tepi bawah kelasnya yaitu 49,5 dan hasilnya yaitu adalah 59,64. Nah, jadi median berkelompok ini adalah 51,64. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada kesimpulannya ya. Nah, jadi kesimpulannya median adalah nilai tengah dari data yang telah disusun secara berurutan
dan digunakan untuk menggambarkan kecenderungan pusat yang lebih stabil, terutama ketika terdapat nilai ekstrim pada data tunggal. Median diperoleh langsung dari nilai yang berada di posisi tengah. Nah, sedangkan pada data kelompok, data sudah dikelompokkan dalam kelas-kelas atau interval tertentu sehingga median ditentukan melalui kelas median dan menghasilkan nilai perkiraan. Secara keseluruhan, data tunggal menunjukkan nilai asli secara detail. Nah, sementara data kelompok merangkum data besar dalam kelompok-kelompok tertentu agar lebih mudah dianalisis. Oke, baik. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami, Bu. Kami mengucapkan terima kasih atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi